Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pada hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam. Jadi ukhuwah sendiri ini merupakan sebuah konsep yang sangat penting di tengah tantangan kehidupan modern dan keragaman masyarakat kita. Nah, apa itu ukhuwah? Ukhuwah sendiri berasal dari kata akh yang berarti saudara. Dalam Al-Quran, ukhuwah mencakup berbagai aspek, antara lain seperti saudara kandung, saudara sebangsa, walaupun berbeda agama, saudara dalam bermasyarakat, maupun saudara seiman. Nah, di Islam sendiri ini melarang yang namanya saling mencela, karena hal tersebut dapat merusak ukhuwah dan menciptakan permusuhan. Nah, menurut Quraisy Shihab, ukhuwah ubudiyah ini merupakan persaudaraan sebagai sesama makhluk ciptaan Allah yang disebutkan pada dalil Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang menjelaskan tentang jin dan manusia diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu adapun ukhuwah lainnya ialah ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Nah, ukhuwah ini itu memiliki arti persaudaraan sebagai sesama manusia tanpa memandang agama, ras maupun suku budaya. Nah, terdapat dalilnya yaitu di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan lalu menjadikannya bersuku-suku agar saling mengenal. Jadi pengertian tentang ukhuwah insaniyah ini tuh memang berdasarkan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berarti itu persaudaraan kita ini tuh memang sesama manusia, tidak memandang agama, ras maupun suku gitu. Lalu selanjutnya ada ukhuwah wataniyah wa an-nasab. Nah, apa sih artinya? Ialah persaudaraan karena kebangsaan dan garis keturunan. Terdapat dalilnya di Quran Surat Al-Furqan ayat 54 yang menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia dari air dan menjadikannya punya keturunan dan hubungan pernikahan. Selanjutnya ada ukhuwah fi dinil Islam, yaitu persaudaraan sesama muslim. Terdapat dalilnya yaitu dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang menjelaskan tentang sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga ukhuwah seiman? Nah, terdapat 3 konsep penting nih bagaimana cara kita menjaga ukhuwah seiman. Jadi yang pertama yaitu tanawwu' al-ibadah, yaitu mengakui adanya keberagaman dalam praktik ibadah. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ajaran-ajaran yang kita terima tentang bagaimana cara kita melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Namun bukan berarti kita menentang ajaran tersebut. Jadi kita tetap harus menghargai adanya perbedaan dalam praktik ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu al-mukhti'u fi al-ijtihad lahu ajrun, yaitu kesalahan dalam ijtihad tetap berpahala. Jadi jangan berkecil hati apabila melakukan kesalahan dalam ijtihad karena tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir yaitulah hukma lillah qabla ijtihad al-mujtahid, yaitu hukum baru ditetapkan setelah ada ijtihad ulama. Jadi sebelum adanya ijtihad ulama, hukum-hukum tentang Islam ini tuh belum ditetapkan secara luas. Oleh karena itu, terkadang kita melihat beberapa keberagaman kita dalam praktik ibadah. Nah, teman-teman sekalian, nyadar gak sih kalau saat ini nih banyak banget terjadinya perpecahan karena perbedaan pemahaman dalam agama. Nah, ukhuwah Islamiyah ini sendiri tuh sering rusak karena para umat muslim ini tuh biasanya saling menyalahkan, mengkafirkan, maupun menyebarkan kebencian. Nah, di dalam Islam sendiri, Islam kan mengajarkan kita, memberi kita pengetahuan bahwa Islam merupakan agama yang damai, bukan alat untuk menebar permusuhan. Jadi sering kali banyak umat muslim yang mungkin lupa tentang pemahaman agama Islam yang merupakan agama yang damai, yang tidak menebarkan kebencian maupun permusuhan. Nah, peran kita adalah untuk menjaga ukhuwah bahkan dengan non-muslim. Jaga ukhuwah itu merupakan salah satu bagian dari misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi, mari kita jaga ukhuwah dengan siapapun, mau sesama muslim, sesama manusia, sebangsa,
dan juga sesama makhluk Allah. Dengan ukhuwah yang kuat, Islam akan tampil sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata maupun kekeliruan saya dalam menjelaskan tentang ukhuwah, mohon berikan saran yang positif maupun kritik yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.